Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Jumat 31 Desember tahun 2021. Judul renungan, Anugerah Allah. Nats Alkitab terambil di dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 26 sampai 27 dan Kejadian pasal 38 ayat 24 sampai 30 berbunyi demikian. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkan kepada Yehuda, "Tamar, menantumu, bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu." Lalu kata Yehuda, "Bawalah perempuan itu supaya dibakar." Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, "Dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung." Juga dikatakannya, "Periksalah siapa yang empunya cap materai serta kalung dan tongkat ini." Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, "Bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu." Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang krimisi, serta berkata, "Inilah yang lebih dahulu keluar." Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, "Alangkah kuatnya engkau menembus keluar." Maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu, keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat dengan krimisi itu. Lalu kepadanya diberi nama Zerah. John Newton adalah seorang penjual budak. Dalam perjalanannya mengenal Tuhan, dia mengalami anugerah Allah berupa keselamatan jasmani dari badai yang mengamuk dan juga keselamatan secara rohani. Ia bahkan menyebut dirinya wreck atau barang rongsokan. Namun dipilih dan dipungut oleh Allah. Pada usia 80 tahun, John menjadi pikun. Namun ia berkata, "Tetapi ada 2 hal yang saya tidak bisa lupa, bahwa saya adalah pendosa besar dan Yesus Kristus adalah juru selamat yang besar." John Newton membuat lagu Amazing Grace yang terus mengingatkannya pada anugerah Allah yang besar. Dalam Kejadian pasal 37 ayat 26 sampai 27, kita dapat mengenal Yehuda dengan lebih dekat. Yehuda adalah anak lelaki keempat yang dilahirkan Lea bagi Yakub. Bila berhadapan dengan Yusuf yang adalah anak favorit Yakub, Yehuda bersikap sama seperti saudara-saudaranya yang lain. Dia penuh dengki, iri hati, dan punya niat untuk mengenyahkan Yusuf. Dalam Kejadian pasal 38, ada kisah tentang Yehuda dan Tamar. Yehuda menikahi perempuan Kanaan yang melahirkan 3 anak baginya. Kebodohan dan kejahatan Yehuda terus memuncak sampai kehadiran Tamar menantunya. Tamar menikah dengan anak Yehuda
Namun, Er meninggal dengan tidak mempunyai keturunan. Lalu Yehuda memberikan Tamar kepada Onan, anaknya, agar dapat membangkitkan keturunan bagi Er. Tetapi Onan juga meninggal karena melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Ada satu anak lagi, yaitu Shelah, namun Yehuda tidak mau memberikannya kepada Tamar untuk menikah dengannya. Maka Tamar merancang cara untuk membuat dirinya memiliki keturunan, yaitu dari Yehuda, ayah mertuanya. Namun yang menarik adalah anak kembar yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, yaitu Zerah dan Peres, menunjukkan anugerah Allah yang melampaui keberdosaan dan kesalahan manusia. Tamar adalah satu dari 4 wanita non-Israel yang dicatat dalam silsilah Yesus Kristus pada Injil Matius pasal 1. Dari Peres, anak Yehuda, dan Tamar inilah kemudian lahir raja-raja termasuk Daud, sampai kepada raja segala raja, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi, Allah menuliskan kisah anugerahnya untuk Yehuda. Mengapa? Bukan karena Yehuda lebih baik dan punya segala kompetensi yang membuatnya layak, tetapi semata-mata hanya karena anugerah Allah. Seperti John Newton, apakah kita terus mengingat anugerah Allah atas hidup kita? Dulu kita barang rongsokan, namun dipilih Allah. Seperti Yehuda, kita bergumul dengan dosa, seringkali egois, penuh kedengkian, penuh dengan kelemahan dan kebobrokan. Namun, syukur kepada Allah, kita mendapatkan anugerah keselamatan oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Anugerah terbesar sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Percayalah dan serahkanlah hidup sepenuhnya kepadanya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.